Setiap perjalanan besar selalu dimulai dari arah yang jelas. Di Kabupaten Badung, arah itu dirumuskan melalui visi dan misi yang tidak hanya dituliskan, tetapi dijalankan. Dari ruang perencanaan hingga ke lapangan, gagasan Bupati Badung diterjemahkan menjadi kebijakan, regulasi, dan program nyata yang berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loke Bali. Semua dirancang dalam satu kerangka besar bernama Sabta Kriya Adi Cipta. Misi ini menjadi panduan agar pembangunan Badung bergerak serempak, satu visi, satu misi, dan satu tujuan untuk kesejahteraan Krama Badung. Badung adalah rumah bagi keberagaman yang hidup berdampingan dalam harmoni. Sebuah komitmen untuk memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni, dan budaya Bali. Kerukunan umat beragama bukan sekadar slogan, tetapi denyut kehidupan sehari-hari. Namun, menjelang hari raya tantangan kerap hadir dalam bentuk lonjakan harga kebutuhan hari raya. Disinilah pemerintah Kabupaten Badung mengambil peran. Melalui bantuan hari raya 2 juta rupiah per kepala keluarga, pemerintah memastikan kebahagiaan hari suci tetap bisa dirasakan tanpa rasa khawatir. Di saat yang sama, seni, adat, dan budaya Bali terus dirawat, bukan hanya untuk dilestarikan, tetapi untuk diwariskan. Dari harmoni kehidupan itulah masa depan Badung dibangun. Masa depan Badung tumbuh dari ruang-ruang kecil, dari banjar, sekolah, dan rumah sederhana. Inilah wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan Krama Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Melalui bimbingan belajar bahasa Inggris gratis, pemerintah membuka jendela dunia bagi generasi muda. Di saat yang sama, aspek kesehatan menjadi pondasi rasa aman. Layanan kesehatan diperluas, dijemput hingga ke rumah, dan bagi mereka yang paling rentan, para lansia, penyandang disabilitas, hingga para veteran dapat menyadari bahwa pemerintah tidak hanya sekadar janji, tetapi memastikan perlindungan bagi setiap masyarakatnya. Ketika manusia diberi ruang untuk tumbuh dan merasa aman, maka langkah berikutnya adalah memastikan mereka mampu berdiri dan berdaya. Daya itulah yang menggerakkan ekonomi rakyat. Sektor ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang tumbuh dari bawah. Dari kios-kios kecil, dapur rumahan, dan pasar rakyat, harapan dirajut dan diperjuangkan setiap hari. Inilah upaya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah. Melalui penguatan UMKM, perluasan akses pembiayaan, serta penyediaan ruang promosi, pemerintah mendorong usaha kecil naik kelas dan berdaya saing. Karena ketika ekonomi rakyat tumbuh, kesejahteraan tidak hanya dirasakan segelintir orang, tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Badung. Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata juga senantiasa diwujudkan melalui pemanfaatan sawah dan ladang sebagai bagian dari daya tarik sekaligus identitas yang tumbuh dan hidup bersama masyarakat petani. Melalui integrasi ini, pertanian tidak hanya berfungsi sebagai ruang produksi, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman pariwisata. Hasil bumi tidak hanya dipanen, tetapi diberi nilai tambah, didukung oleh penguatan infrastruktur pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani, sehingga alam dan manusia dapat tumbuh bersama secara harmonis dan berkelanjutan. Semua itu terasa dalam ruang hidup masyarakat. Pembangunan menjadi nyata ketika perjalanan semakin lancar, lingkungan kian tertata dan bersih,
serta rumah-rumah tumbuh menjadi lebih layak huni. Inilah wujud tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas infrastruktur publik di kawasan pariwisata dan permukiman, serta membangun jaringan jalan baru. Ruas jalan baru dibangun untuk memperlancar mobilitas. Risiko banjir dikelola melalui sistem yang terintegrasi dan air bersih diperluas hingga menjangkau desa-desa. Pada saat yang sama, pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dari rumah tangga hingga tempat pengolahan guna menjaga kualitas lingkungan. Karena lingkungan yang bersih dan tertata bukan hanya kebutuhan hari ini, melainkan warisan terbaik bagi generasi berikutnya. Seluruh upaya ini tidak mampu berjalan sendiri. Di balik setiap pembangunan, ada kerjasama yang saling menguatkan. Inilah dedikasi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi. Kolaborasi antar perangkat daerah menjadi kekuatan utama. Perencanaan disatukan, anggaran diarahkan dengan cermat, dan setiap program dijalankan untuk saling menguatkan. Karena ketika pemerintah bergerak bersama, hasilnya akan terasa lebih nyata bagi masyarakat. Memasuki tahun 2026, Badung melangkah ke babak baru. Tahun ini menjadi babak percepatan. Pembangunan tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga dipacu lebih cepat. Inilah langkah awal untuk meningkatkan pariwisata Badung yang berkualitas. Melalui penguatan infrastruktur wilayah, serta dorongan terhadap investasi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan satu tujuan yang jelas, program rampung, manfaat dirasakan, dan Badung melangkah lebih maju. Pada akhirnya, pembangunan bukan tentang angka di atas kertas. Ia hidup di jalan yang kini lebih baik, di senyum masyarakat yang merasa dihadirkan, dan di mimpi anak-anak yang semakin terbuka. Inilah Badung yang kita bangun bersama, hadir, menyentuh, dan memberi harapan. Melalui Musrenbang tahun 2026, dalam rangka penyusunan rancangan kerja pemerintah daerah tahun 2027 bertemakan akselerasi pembangunan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung pariwisata Badung yang berkualitas dan investasi yang berdaya saing, telah menjadi kompas pembangunan, menyatukan langkah hari ini dengan visi 5 tahun ke depan. Musrenbang adalah ruang bersama untuk menyatukan aspirasi, menyelaraskan rencana, dan membangun Badung yang lebih maju.